Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, sehingga pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan sebuah ibadah yang tentunya tidak kalah utama, yaitu menuntut ilmu. Yang dimana bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi kita, dan kewajiban menuntut ilmu ini adalah posisinya sangat besar, bahkan keutamaannya sangat banyak. Ya, jangan sampai kita lewatkan suatu ibadah yang dimana Allah memberikan kita banyak keutamaan. Ya. Salah satunya ada di dalam hadis bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Ya. Atau majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah seorang kaum, sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitaballah, mereka dibacakan di dalamnya ayat Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka juga mengkaji isi Al-Qur'an, saling tadarus. Tadarus itu diambil dari kata tadarusa yatadarusu, saling mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan bagi orang yang sedang belajar tersebut ketenangan. Tentunya ketika kita belajar ilmu agama, tidak lain adalah ketenangan yang kita dapat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan merahmati kita. Dan tentunya rahmat ini adalah rahmat Allah yang kita butuhkan. Ya, karena tidak lain kita masuk surganya Allah pun itu atas rahmat dari Allah. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Mungkin kita tidak melihatnya, tapi malaikat seperti itu menjanjikan bagi orang yang menuntut ilmu akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan memuji-muji kita di depan, di sisi seluruh makhluk yang ada di sekitar beliau.
sekitar Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Allah akan muji-muji kita. Kita saja kalau dipuji oleh atasan, bahkan dipuji sama orang nomor 1 di Indonesia pun kita bangga. Lihat tuh rakyat saya, punya inovatif, rajin, membanggakan nama bangsa dan lain sebagainya. Masya Allah, kita pasti akan sangat senang, sangat bahagia. Apalagi kita kalau dipuji oleh Rabbul Alamin, ya, Rabb alam semesta ini, maka sungguh itu kebahagiaan yang sangat luar biasa apabila Allah memuji kita. Dan tentunya itu adalah, ini semua dalam bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Ketika Allah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kita harus menggunakannya untuk sesuatu yang bernilai pahala, yaitu dengan ibadah. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan semuanya kita sia-siakan. Ibadah tidak kita kerjakan, sholat malas, puasa tidak, dikasih harta, infak atau sedekahnya tidak, maka ini adalah sebagai bentuk kekufuran kita kepada nikmat Allah. Tanda kufur kita adalah kita tidak memakainya dalam hal-hal yang bermanfaat. Dan sebaliknya, tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk menambah ketaatan kepada Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Karena memang menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan sangat jarang. Sangat jarang orang yang bisa bangun malam untuk sholat tahajud. Sangat jarang ketika Allah berikan rizki berlebih dia infakkan semua. Sangat jarang ketika dia diberikan kesehatan dia bisa berpuasa, apalagi puasa sunnah. Maka sekali lagi, tentunya ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan, dan seharusnya kita menggunakannya untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini tentunya kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya, dan ini semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan indikasi kita bahagia, indikasi kita mendapatkan nikmat yang besar, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bi asarriha. Yang artinya, barang siapa ketika kalian memasuki waktu pagi, aminan fi sirbih, dalam keadaan aman dalam diri kita. Ketika keluar waktu dari rumah menuju masjid, aman, tidak ada ancaman. Tentunya berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain, yang mereka sedang ada peperangan. Mereka keluar rumah saja takut, khawatir ada peluru nyasar, ada bom, ya, di Palestina, ya, atau di sekarang perang antara Rusia, maka mereka sangat takut. Justru kita yang di Indonesia harus merasa bersyukur, karena ketika kita keluar berangkat kerja pagi-pagi, keluar ke masjid waktu sholat subuh dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadi, badan kita sehat, jasmani kita sehat, ya.
kita keluar bisa berjalan dengan normal ya. Adapun ketika lagi sakit sedikit, alhamdulillah, semoga itu sebagai penggugur dosa-dosa kita ya. Indahu qutu yaumi, ketika pagi ada makanan yang bisa dimakan ya. Memiliki makanan untuk hari itu, paginya ada, siangnya ada, malamnya ada. Maka apa kata Rasulullah? Faka'annama hizat lahud dunya bi asriha, seolah-olah ia diberikan dunia dengan berbagai kenikmatannya. Dan itu adalah indikator kita bahagia. Kita sehat, aman, punya makanan setiap harinya, maka seolah-olah dunia itu milik kita. Jadi bahasanya kita nggak perlu kerja terlalu bahasanya ngoyo, atau ngoyo terlalu keras, pergi pagi, pulang hampir pagi. Padahal cukup kita sehat, aman, punya makanan setiap hari, itu sudah Allah berikan, seolah-olah diberikan dunia dan kenikmatannya. Maka patutnya sekali lagi kita banyak bersyukur. Selagi kita sehat, diberikan kenikmatan, kesempatan, keamanan ya, dan waktu-waktu luang kita dilakukan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, yang dimana para sahabat ini adalah orang-orang yang terbaik yang ada di zaman ini. Kata Rasulullah SAW, khairul quruni qurni, sebaik-baik zaman adalah pada zamanku. Tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ini disebutkan 3 generasi terbaik. Dan para keluarganya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentunya. Bagaimana kita harus beragama mencontoh mereka. Selain mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga dianjurkan untuk mencontoh para sahabat. Karena apa yang dilakukan para sahabat tidak mungkin menyelisihi dari Rasulullah. Kan sahabat pernah melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan, Ustaz. Iya. Akan tapi gimana sahabat melakukan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan ijtihad. Dan ini sudah jelas-jelas sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, addu 'alaiha bin nawajid. Ya, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, yang mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Addu 'alaiha bin nawajid. Apa kata Rasulullah? Gigitlah dengan gigi geraham kalian dengan sangat kuat ya, petunjuk tersebut ya. Bukan cuma digegam, tapi digigit, kata Rasulullah. Suruh digigit. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa petunjuk itu, mengikuti sunnahnya Rasul dan para sahabat itu adalah sangat penting. Tidak boleh kita keluar dari jalur ini, jalurnya para sahabat, jalurnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan ini sebagaimana selaras yang Allah katakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah petunjuk itu datang, di mana tugas Rasul adalah menyampaikan
ajarannya, petunjuknya. Wa yattabi' ghairu sabilil mu'minin. Setelah mengikuti Rasul, dia menyelisihi atau tidak mengikuti jalannya selain jalan orang-orang beriman. Yang dimaksud sabilil mu'minin di sini adalah jalannya para sahabat yang ridwanullahu alaihim, yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dia sudah menyelisihi Rasul, tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman, maka apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka sesat. Ketika mereka sesat kepada suatu golongan, suatu ajaran, maka dibiarkan oleh Allah. Allah tidak akan memberikan hidayah selagi mereka tidak mau kembali kepada ajaran Rasul dan para sahabat. Yang mereka menganggap bertawassul kepada mayat itu diperbolehkan, Allah biarkan. Tugas mereka atau ibadah mereka hanya ziarah saja, meminta kepada kuburan saja, atau mempercayai suatu keyakinan bahwa kalau kita minum air ini nih, kita sehat. Mungkin contohnya kalau kita minum air dari sungai ini, keinginan kita akan terkabulkan. Tentunya ini adalah sebuah keyakinan yang batil. Allah biarkan dia sesat. Karena kenapa? Karena dia telah menyelisihi Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman, yaitu para sahabat. Wa nuslihi jahannam. Ketika mereka sudah dibiarkan sesat, maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan tentunya neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka dari sini kita belajar bahwa mengikuti Rasul, petunjuk Rasul dan para sahabat adalah sebuah kewajiban. Makanya ada istilah kita mengikuti para salafus soleh, mengikuti jejaknya jalan para orang-orang terdahulu, para sahabat, bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka bisa mengambil keputusan, walaupun mungkin ada yang mereka lakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tentunya ini bukan suatu ibadah yang berlebihan. Contohnya apa, Pak? Contohnya ketika Abu Bakar, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ingin mengumpulkan Al-Quran, ingin mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf yang tersusun. Abu Bakar pertamanya menolak. Karena kenapa? Karena di zaman Rasul tidak pernah ada. Akan tapi atas masukan dari Umar dan tentunya para sahabat lain mendoakan, akhirnya Abu Bakar melakukan itu. Karena khawatir di zamannya Abu Bakar banyak para penghafal Al-Quran yang mati syahid dalam peperangan. Akhirnya Abu Bakar mengumpulkan mushaf Al-Quran, baik yang ada di tulisan-tulisan tangan mereka para sahabat sendiri, atau ada yang di hafalan. Yang masih hafal suruh nulis, yang ada di pelepah kurma, di tulang-tulang apa, suruh dikumpulkan. Di zaman Rasul ada tidak? Tidak ada. Begitu juga di zaman Utsman bin Affan, yang dimana ketika di zaman Utsman bin Affan mereka terjadi perselisihan dalam perbedaan pembacaan Al-Quran, pembedaan riwayat. Yang kelompok fulan mengatakan bacanya seperti ini, yang kelompok lain mengatakan bacanya seperti ini. Maka di zaman Utsman bin Affan mengumpulkan atau menjadikan Al-Quran itu satu bacaan yang selaras, yang sama, supaya tidak ada perbedaan. Dan ini tentunya tidak ada di zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup.
Dan ini sekali lagi apa yang dilakukan para sahabat bukan semata-mata mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu kewajiban kita menuntut ilmu dan mengikuti jalannya para sahabat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas sebuah kitab, buah karya dari Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, yang dimana masyaallah buku ini sangat bagus, adab dan akhlak penuntut ilmu, ya. Yang dimana di zaman kita ini sudah sangat yang dinamakan miskin adab, miskin attitude. Seorang murid berani mengejek gurunya. Seorang murid berani bertindak tidak sopan kepada gurunya. Bukan cuma sebatas itu. Seorang anak bisa atau berani melawan orang tuanya. Bahkan di awal buku ini beliau langsung mencantumkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalik fannarun annar. Yang artinya, janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Ketika kita menuntut ilmu, ya, adabnya pertama adalah jangan kita gunakan untuk menyombongkan diri. Zaman sekarang orang baru belajar sebentar, ngajinya ngaji tematik, bukan ngaji kitab, sudah berbangga-bangga, sudah bisa merendahkan orang lain, sudah bisa meremehkan teman-teman kita yang belum belajar, ya. Dengan belajar tersebut justru malah menjadikan dia malah sombong, menjadikan dia malah tidak memiliki attitude yang baik. Maka ini dilarang, ya. Wala tumaru bihis sufaha, ya. Bahkan dengan tujuan untuk membantah orang-orang bodoh pun nggak boleh. Ketika kita belajar tujuannya, oh saya bisa nih, sekarang udah punya ilmunya, bisa membantah dia, bisa mendebat, apa yang dia ucapkan bisa saya jawab semuanya, ya. Maka itu tidak boleh. Wala takhayyaru bihil majalis, ya. Dan jangan sampai kalian memilih majalis untuk mencari perhatian orang-orang dengannya, ya. Faman fa'ala dzalika fannarun nar. Barang siapa yang melakukan hal tersebut maka tempatnya di neraka. Diulangi lagi, di neraka. Maka mari kita ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu dimanapun kita berada. Baik menuntut ilmu itu kita mandiri dengan membaca kitab, dan yang paling utama tentunya adalah kita hadir dalam sebuah majelis ilmu yang dimana di situ dibahas bagaimana cara menuntut ilmu yang baik dan benar. Bahkan Isra'i bin Yunus rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu ini karena Allah Ta'ala, maka ia mulia dan bahagia di dunia. Dan barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ia merugi di dunia dan di akhirat, ya. Maka merugi di dunia dan di akhirat, ya. Itu bahayanya kalau kita menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah. Bahkan ada sebuah hadis, ya, yang saya ingat, 3 golongan yang Allah masukkan neraka pertama kali. 3 golongan yang Allah masukkan neraka pertama kali. Salah satunya apa? Adalah qari, orang yang pandai baca Al-Quran.
Kenapa bisa orang yang baca Al-Qur'annya bagus, mungkin hafal 30 juz, ya, tapi Allah masukkan pertama kali ke dalam neraka. Ketika orang mau jadi qori atau ketika orang mau menghafal Al-Qur'an, kira-kira belajar nggak? Belajar, menuntut ilmu. Akan tapi ketika dia belajar atau menuntut ilmu, menghafal dan lain sebagainya, bisa saja niatnya bukan karena Allah, tapi karena apa? Ingin disebut dia seorang qori, dia suaranya bagus, dia hafalannya mutkin itu lancar 30 juz. Yang dia harapkan seperti itu, pujian-pujian manusia orang lain supaya dikatakan dia seorang yang mahir, dia seorang yang pandai, bacaannya bagus, hafalannya lancar dan lain sebagainya. Maka ditanyakan oleh Allah, apa yang engkau kerjakan di dunia? Aku di dunia mempelajari kitabullah, menghafalnya dan lain sebagainya. Itu semua karena Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Engkau dusta. Engkau membaca Al-Quran, engkau belajar Al-Quran supaya dikatakan seorang qori. Maka oleh Allah dimasukkan ke dalam api neraka. Maka dari awal mari kita luruskan niat. Jangan sampai kita belajar ada tujuan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu yang pernah kita pelajari, ilmu yang pernah kita dapat itu bermanfaat dan bisa kita ajarkan tentunya untuk keluarga kita. Karena tujuan kita, khususnya kita sebagai seorang suami, harus belajar banyak ilmu agama, yang dimana dengan kita banyak mengetahui ilmu agama, kita bisa mengajarkan anak-anak dan istri kita. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang dimana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, di dalamnya ada malaikat yang sangat bengis, tidak kenal belas kasih. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun, yang ketika Allah perintahkan kepada para malaikat itu siksa mereka. Mereka para malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah, tidak mengatakan kasihan wahai Allah, tidak. La ya'sunallah, para malaikat tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan sebaliknya bahkan para malaikat itu akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Maka tujuannya adalah kita menjaga diri kita dan keluarga. Ketika istri melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, kita kasih tahu, Ma, Umi nggak boleh seperti itu. Yang belum menutup aurat, pelan-pelan istrinya diajak, ayo coba Mi, dipakai kerudungnya ketika keluar. Atau anak perempuannya, nah kalau mau keluar pakai kerudung ya, tutup auratnya, malu. Seperti itu. Istri kita yang masih suka mendengar musik, yang masih hobi ngefan dengan orang-orang lain, misalkan sekarang apa ya Pak ya, drakor gitu kan biasanya. Para perempuan banyak yang cinta yang demikian, ya. Atau mungkin yang belum menikahi perempuan, tapi perempuan tersebut masih suka nonton film Korea dan lain sebagainya. Maka kita kasih tahu, kita kasih pemahaman bahwa itu tidak boleh. Karena apa? Almar'u ma'aman ahab, nanti di akhirat seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Ketika di dunia ini
Ketika di dunia mereka cinta kepada orang-orang artis-artis, ya, aktor-aktor, baik yang dari Indonesia, Korea atau yang manapun, maka nanti di akhirat akan dikumpulkan sama orang-orang tersebut. Dan sebaliknya apabila kita yang kita cintai di dunia ini, keluarga kita yang telah kita didik, tentunya Rasulullah SAW, maka kita berharap bisa dikumpulkan oleh mereka semuanya. Maka kita nasihatin. Maka tugas kita, khususnya seorang suami, bukan cuman kewajibannya memberikan nafkah, yaitu kewajiban. Tapi kewajiban yang paling utamanya adalah apa? Menyelamatkan anak dan istri dari api neraka. Dan itu adalah pekerjaan yang sangat berat seumur hidup sampai kita meninggal dunia. Tidak mengenal waktu. Pulang kerja melihat istri masih tiduran, tanya, "Ma, Umi, sayang, udah sholat isya belum?" "Belum, sholat." Selalu pengingatkan. "Nah, anaknya yang sudah balik, sudah sholat belum?" "Belum, sholat." Selalu diingatkan. Gak cukup sekali 2 kali. Kewajibannya apa? Sudah ngaji belum? Sudah baca Al-Quran belum? Ketika makan pakai tangan kiri, maaf nak, makannya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Jadi setiap yang melihat kita merasa janggal, kita peringati, kita kasih tahu dengan adab yang baik. Dan dari mana kita tahu bahwa itu salah? Dengan menuntut ilmu, bahwa itu tidak boleh. Sebagian perempuan sekarang masih suka apa? Sulam alis, ya. Ini perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan. Kalau seorang suami yang tidak tahu ilmunya, tentunya akan membiarkannya. Membiarkan alis istrinya dipotong, terus disulam atau sebagainya. Ya. Atau yang lain sebagainya. Maka kewajiban kita seperti itu. Ya. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, nanti daftar isinya bisa dibaca sendiri Pak ya. Ini Masya Allah sangat banyak. Kita masuk ke selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda, beliau membawakan sebuah hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dari sahabat Abu Darda. Ya, ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badi. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dari timbangan atau dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain khuluqul hasan, yaitu akhlak yang baik. Ya, wa innallaha la yubghidul fahishal badi, dan sungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Ya. Dari sini mukaddimahnya bahwa akhlak yang baik itu adalah sangat penting. Bahkan sangat besar timbangannya pada yaumil qiyamah. Salah satu bentuk iman kita pada hari akhir, kita harus mengimani adanya penimbangan, mizan, yang dimana semua amal kita nanti akan ditimbang. Setiap amalan atau setiap itu ada ibadah yang diutamakan. Dalam ibadah, contohnya dalam ibadah kepada Allah, yang pertama kali ditimbang adalah sholat. Dalam hal muamalah atau adab, yang paling ditimbang pertama kali adalah akhlak, khuluqul hasan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pun tujuannya diutus beliau adalah apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk
mencontohkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Bahkan kata istri beliau, innama khuluquhu kal Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah SAW seperti Al-Quran. Dalam hadis lain beliau menyatakan, in akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sungguhnya iman seorang mukmin yang paling sempurna adalah akhlak yang paling baik. Akhlaquhum ahsanuhum khuluqan. Mempunyai akhlak yang paling baik. Dari mana kita bisa berdakwah di agama ini? Karena sebagian kita ketika berdakwah atau mendakwahi seorang, ada orang yang tidak bisa menerima dakwah kita dengan cara seperti ini. Malas datang ke kajian. Ya. Maka salah satu dakwah kita ke mereka adalah dengan akhlak, dengan adab, ya, attitude yang baik. Ketika mereka sudah merasa, masya Allah ya, akhlaknya bagus, ya, pengen belajar seperti dia, kita dekatin mereka. Yang punya potensi mereka bisa kita ajak untuk memberikan atau menjemput hidayah. Karena akhlak yang baik itu sangat terpuji. Ya. Bahkan dalam sebaliknya, dalam sebuah syair Arab, su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang buruk itu menular. Percaya nggak Pak? Akhlak yang buruk itu menular. Makanya zaman sekarang tadi, innallaha la yubghidul fahishal badi, sungguhnya Allah sangat membenci orang yang berbicara keji dan kotor. Seolah-olah ucapan keji dan kotor ini di zaman kita sudah biasa. Sudah biasa. Kita sudah banyak mendengar istilah-istilah yang diucapkan oleh anak-anak yang seharusnya itu tidak diucapkan oleh anak-anak. Ya, istilah hewan-hewan lah atau apa. Satu orang yang mengucapkan dengan kecanggihan sosial media, akhirnya banyak orang yang ikutin. Dan akhlak yang buruk itu lebih cepat menular, lebih cepat diikuti oleh orang lain dibandingkan akhlak yang baik. Ya. Orang mengatakan mohon maaf, ya, anjing, ya, brengsek dan lain sebagainya. Jadi satu istilah yang mereka kalau nggak ngucapin seperti itu nggak gaul, nggak keren. Maka sesungguhnya itu sangat Allah benci perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang kotor. Dan tentunya orang yang berkata keji dan kotor tidak mempunyai adab atau qalilul adab, adabnya kurang. Dan beliau membawakan tentang perkataan Ibnu Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak yang wafat pada 181 Hijriah. Beliau mengatakan, aku mempelajari adab selama 30 tahun dan kemudian aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Ya, mereka para salafus soleh mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Ini landasan kenapa kita harus mempelajari adab, akhlak, attitude sebelum kita belajar ilmu syar'i. Ya, para ulama terdahulu itu lebih diutamakan belajar adabnya dulu. Bahkan Imam Ibnu Mubarak 30 tahun belajar adab. Nanti setelahnya, di halaman setelahnya, ada banyak perkataan ulama bagaimana mereka lebih dominan belajar adab terlebih dahulu. Karena orang yang sudah beradab, ketika mereka belajar adab berpuluh-puluh tahun dan baru belajar ilmu, bagaimana dia bisa menyikapi orang lain. Ketika dihina, tentunya enggak langsung sekilas meronta-ronta, marah, balik menghujat. Atau bahkan ketika kita yang sudah belajar tidak merendahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum belajar. Males gaul sama dia, ya, ucapannya kotor, ya,
Ya memang ucapannya kotor, cuman salah satu dakwah kita adalah mendekatinya. Bukan lantas kita jauhi, kita dekati, kita ajak terus untuk belajar. Bahkan ada seorang ulama dikisahkan, kalau tidak salah Imam Ahmad seperti itu. Ketika di zaman beliau ada ulama lain yang menghina beliau, bahkan menjelek-jelekan beliau di depan murid-muridnya. Dan di mana murid-murid ini belajar ke Imam Ahmad juga, belajar ke dia juga. Ya. Jelek-jelekan Imam Ahmad. Ketika murid-muridnya belajar, ada kesempatan waktu lain belajar di halakohnya ulama tersebut, jelek-jelekan Imam Ahmad. Ya. Nah, ketika pulang dari suatu majelis beliau, tidak sengaja murid-murid ini bertemu dengan Imam Ahmad di tengah jalan. Ditanya, dari mana kalian? Sungguhnya kami telah belajar pada Syekh Fulan. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Ya. Tulislah apa yang beliau ucapkan. Murid-muridnya heran. Beliau menyampaikan, tapi beliau ini selalu menghina engkau, wahai Imam Ahmad, bilang gitu. Maka Imam Ahmad pun tidak peduli, tidak memperdulikan. Maka tulislah apa yang beliau sampaikan. Tidak membalas. Biasanya kalau kita kalau dihina seperti itu, jangan belajar di situ. Ucapannya kotor. Ya, gak usah belajar di situ lagi. Ya. Selama yang diajarkan itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka tulislah seperti itu. Di zaman sekarang juga banyak, Pak, ya, ulama yang mereka dicap sebagai ulama atau di sekarang Habib, Gus atau Ustadz dan lain sebagainya pun, yang dimana lisannya masih belum terjaga, lisannya masih belum terjaga. Ya. Kita ingat mungkin Ustadz ini sudah wafat. Ya. Dulu ada Ustadz yang selalu menjelek-jelekan Ustadz yang ucapannya kotor. Ya. Ya. Bahkan beliau mengatakan polisi itu adalah tauhid, monyet-monyet berseragam. Ketika kajian membahas masalah tauhid, Ustaz Badrul Salam dikatakan Badrul Salam penjilat dan lain sebagainya. Insyaallah. Nauzubillah, ya. Karena kenapa? Karena ada sebagian mereka tidak belajar adab, memiliki ilmu akan tapi tidak belajar adab. Mengatakan ulama-ulama yang lain sebagai perkataan yang tidak pantas. Ya. Dan beliau sekarang sudah meninggal, meninggal di penjara, ya, seperti itu. Karena ucapan wallahu alam, semoga Allah memberikan taubat beliau sebelum beliau wafat, menerima taubat beliau sebelum beliau wafat, sehingga apa yang beliau lakukan, hinaan beliau, cercaan beliau kepada orang lain sudah dimaafkan oleh orang yang dicerca, yang dihina, dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi belajar adab penting. Ya. Nanti kita akan dapati di kehidupan kita, atau bahkan ada sebuah fenomena di mana seorang ustadz menghina gurunya, ya, atau seorang murid merendahkan gurunya. Seperti itu pasti ada. Ya. Itu kita indikasikan bahwa orang tersebut tidak belajar adab. Ya. Bahkan yang sekarang masih hidup pun, ya, mungkin kita sebagian kenal. Beliau seorang doktor, ya, gelarnya doktor S3. Ketika dinasihati gurunya, ya, beliau tidak terima. Bahkan beliau bahasanya mencak-mencak, marah-marah. Ya, saya sempat lihat videonya itu. Beliau mengatakan, kalau berani nasihatin jangan di situ, malu, guru kurang ajar. Beliau mengatakan seperti itu. Padahal dulu gurunya yang mengajarkan dia ilmu agama masih ada, gelarnya doktor. Na'udzubillah. Karena dinasihati bahwa banyak ajaran-ajaran dia yang sudah menyimpang. Ya, tapi gurunya menasihatinya lewat video. Memang tidak secara langsung, tapi lewat video. Dan ini tentunya adalah cara menyampaikan nasihat yang kurang tepat. Ya, karena menasihati adalah berkholwat, berduaan dengan yang orang mau kita nasihati. Ya, contohnya kalau misalkan
saya salah nanti, maka nasihatilah saya ketika saya sedang sendiri, jangan di halayak ramai. Seperti itu. Karena ketika kita menasihati di depan halayak ramai, maka secara tidak langsung kita sudah menjatuhkan harga diri. Maka tidak boleh. Ketika kita melihat saudara kita salah, ketika dia sedang sendiri kita nasihati. Jangan sampai kita nasihati sekali lagi di depan orang banyak. Maka yang ada bukannya nerima malah kesel, malah kesuh, ya, jengkel. Karena kenapa? Udah tahu salah, dinasihatinya di depan umum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita di muqaddimahnya beliau banyak membacakan atau membawakan ayat, ya, sebagai muqaddimah, ya. Dan kita langsung ke halaman 3. Beliau mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Nah, yang namanya wajib itu dalam agama, ya, fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Di sini dijelaskan Imam Al-Qurtubi rahimahu ta'ala ya, ketika beliau menafsirkan ayat surat At-Taubah ayat 122, ya, yang menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu terbagi menjadi dua. Ya, pertama ada hukum fardu ain dan ada fardu kifayah. Ya. Ilmu-ilmu yang fardu ain, yang wajib atas setiap individu untuk mempelajarinya, contohnya tentang ilmu tentang sholat, yang dimana sholat itu adalah kewajiban individu, tidak bisa diwakilkan, ya, tidak bisa diwakilkan, karena sholat adalah hukumnya fardu ain. Apabila orang tidak melakukannya, maka dia berdosa, ya, dia berdosa. Dan ini pembahasannya panjang. Apabila dia, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia langsung kafir, ya. Karena pada umumnya orang yang tidak sholat, maka dia telah berdosa, ya. Atau sebagian ulama kalau memperincikan apabila dia sholat, tidak sholat karena malas, juga diperselisihkan, ya, apakah dia tetap seorang muslim atau tidak. Begitu juga tentang ilmu tentang zakat, ya. Ilmu tentang zakat ini juga wajib, ya, baik itu zakat mal ataupun zakat fitr, ya. Puasa juga demikian, ya. Jadi ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan itu digolongkan oleh Imam Al-Qurtubi menjadi ilmu fardu ain. Ya, hukumnya fardu ain untuk kita pelajari. Ya, adapun yang kedua, hukumnya fardu kifayah, yaitu jika sudah ada orang yang mempelajarinya atau melakukannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Seperti contohnya menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak. Contohnya pelaksanaan hukum had, yaitu kisos, cambuk, potong tangan dan lain sebagainya. Ilmu ini tidak wajib setiap orang untuk mempelajarinya. Yang wajib mempelajarinya mungkin kalau sekarang di Arab Saudi orang-orang yang melakukan seperti itu, pemerintahan yang mereka wajib mempelajarinya. Atau contohnya ilmu tajwid secara teori, ya, apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka hukumnya yang tidak belajar gugur, ya. Ilmu tentang janais, ya, tentang jenazah, ya, yang dimana apabila di suatu tempat, ya, misalkan di Gereja Family 4 ini sudah ada orang yang belajar tentang tersebut, maka orang yang tidak belajar atau yang belum belajar maka tidak dikenai beban kewajiban, tidak berdosa, ya. Karena menyolatkan jenazah, memandikan jenazah itu hukumnya juga fardu kifayah, ya. Apabila sudah sebagian orang yang menyolatkan, sudah sebagian orang yang memandikan, ya,
atau menguburinya sebagainya, maka orang yang tidak membantunya, baik dia karena kerja, karena di rumah, atau karena urusan lain tidak membantu, maka hukumnya tidak berdosa. Tidak berdosa karena hukumnya fardu kifayah. Yang berdosa apabila tidak ada sama sekali orang yang mau belajar. Di tempat ini tidak ada orang yang mau belajar, maka berdosa. Lantas bagaimana kalau ada orang yang meninggal karena nggak ada yang belajar, yang mengurus siapa? Maka ini hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila sudah ada orang yang belajar, maka gugur kewajibannya bagi orang lain yang tidak belajar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin kita cukupkan sekian sampai sini dulu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan tentang pembahasan ini di pekan kedua dan keempat. Ya, silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa ya wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Silakan. Tidak ada, Pak? Ya, kalau tidak ada, kita naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan. Apabila ada penyampaian saya yang kurang tepat atau menyindir atau berkenaan tentang hak kalian, sindir, terhina dan lain sebagainya, maka semata-mata itu dari kesalahan saya pribadi dan syaitan. Dan apabila ada kebenaran, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.